tuh. Ini kan tiap tahun rame gitu terus. Nek ra percaya ya wis itu ya. Ya aku ora tau nuntut. Ya situ wae to, nek ra percaya ya wis itu lho. Situ wae. Percaya ya silakan. Dari konten podcast mubahalah kedua orang, terus akhirnya yang membawa mereka ke persidangan hari ini itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Saya tanyakan kepada saudara, dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Oke, karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini Presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah itu terjadi debat kusir yang tidak tahu seluruhnya alurnya seperti apa, malah timbulnya perpecahan, kebencian. Saya terangkan. 3 jam lalu, seorang anak SD umur 14 tahun wawancara saya di ruang rapat. Dia anak SMP, matanya cacat. Dia mendengarkan seluruh podcast saya tentang keadilan. Dan dia bilang begini, saya umur 14 tahun, tapi saya mau protes kenapa negara ini terus-menerus tidak move. Dia pakai bahasa, bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 12 tahun, dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, kemewahan. Dia protes. Dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda itu sebagai senior. Iya. Gibran soal ijazah Jokowi digugat. Percuma ngomong karawong ora waras. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Kakak bicara soal gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dilayangkan oleh Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Gibran, isu tersebut selalu muncul. Gibran menegaskan ijazah ayahnya itu sudah sesuai. Hal itu dibuktikan dengan lolosnya verifikasi saat mendaftar sebagai wali kota hingga gubernur. Gibran menanggapi enteng soal gugatan ijazah palsu Jokowi itu. Dia pun tak mau ambil pusing untuk memberikan bantahan. Riuhnya sidang perdana gugatan ijazah palsu dihadiri pendukung Bambang Trimulyono hingga teman SMA Jokowi. Sidang perdana gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 18 Oktober 2022. Sidang itu dihadiri oleh para pendukung Bambang Trimulyono, penggugat ijazah Jokowi yang baru-baru ini ditangkap polisi atas dugaan menebar ujaran kebencian dan penistaan agama. Pantauan Kompas.com, para pendukung Bambang memenuhi ruang sidang. Mereka sempat bersahut-sahutan menyuarakan agar hakim mengusut tuntas dugaan Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mendaftar pada Pilpres 2019 lalu. Bahkan, ruang sidang sampai harus dipindah karena tak cukup menampung warga yang hadir dan menyaksikan jalannya persidangan. Teman SMA Jokowi hadir bawa ijazah. Di sisi lain, teman SMA Presiden Jokowi, Bambang Surojo, juga datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyaksikan sidang atas perkara dugaan ijazah palsu itu. Tak hanya sekedar menyaksikan sidang, Bambang juga membawa selembar fotokopi ijazahnya dari SMA Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan 40 Solo yang saat ini sudah berganti nama menjadi SMA 6 Surakarta. Bambang mengungkapkan, dirinya merupakan teman satu kelas dari Jokowi sejak kelas 10 hingga 12 SMA. Ia mengaku terkejut atas gugatan Bambang Trimulyono yang menyebut bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019.
Penggugat minta Jokowi datang ke pengadilan. Tim kuasa hukum Bambang Trimulyono selaku penggugat meminta agar Jokowi datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna menunjukkan ijazahnya di hadapan majelis hakim. Egy Sujana selaku pengacara Bambang Trimulyono mengatakan pembenaran terkait ijazah asli Jokowi harus dibuktikan melalui tahapan di persidangan. Egy menyadari bahwa Universitas Gadjah Mada sebelumnya telah memberi penjelasan resmi di media bahwa Presiden Jokowi pernah berkuliah di sana. Namun ia menilai penjelasan itu tak bisa menjadi bukti, apalagi di saat bersamaan gugatan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi ini tengah berjalan di pengadilan. Atas dasar tersebut, Egy berharap Rektor UGM Profesor Ova Emilia dan jajaran SMA 6 Surakarta dapat menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nantinya. Sidang ditunda. Sidang perdana dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi kemarin akhirnya ditunda oleh hakim. Majelis hakim memutuskan menunda sidang karena tidak lengkapnya surat keterangan kuasa yang dibawa oleh kuasa hukum para tergugat. Keempat tergugat dalam perkara ini yaitu Presiden Jokowi, Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Namun, kuasa hukum Jokowi dinyatakan tidak sah dalam persidangan tersebut karena tidak membawa surat keterangan kuasa. Adapun kuasa hukum dari KPU, MPR, dan Kemendikbud Ristek juga diminta oleh majelis hakim untuk melengkapi lagi berkas surat keterangan kuasa pada persidangan selanjutnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama, majelis hakim memutuskan sidang perdana terkait dugaan ijazah palsu Jokowi akan pada digelar di 31 Oktober 2022. Misteri dugaan palsunya ijazah Jokowi ternyata juga merambah pada ijazah SD dan SMP dan SMA-nya. Sekalipun hanya ijazah SMA-nya yang saat itu menjadi syarat pelengkapan administrasi saat maju sebagai wali kota, gubernur, dan presiden. Berdasarkan informasi, penjelasan dari anak Pak Jol Martono yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri Surakarta dari kelas 3 IPA 2 tahun 1980 bernomor seri 008112 adalah palsu. Karena nomor ijazah dengan nomor seri tersebut adalah milik Joko Wahyudi, bukan milik Joko Widodo. Terbaca proses cara pembuatan ijazah palsu di otak-atik nomor induk yang dipalsukan. Dalam proses pelacakan yang cukup rumit dan memakan waktu panjang, Bambang Tri menemukan petunjuk lebih lanjut dari Ibu Sri Handayani. Menjelaskan yang bersangkutan tidak mengenal yang namanya Joko Widodo dan memastikan ijazahnya palsu.